Pada saat kami evakuasi dalam kondisi selamat itu alhamdulillah masih utuh semua, Mas. Oke. Dengan kondisi yang utuh. Pada saat proses evakuasi, saya izin mengonfirmasi terkait dengan hal ini. Apakah korban dalam keadaan, mohon maaf ya Pak, mohon maaf juga mungkin agak terdengar kurang nyaman seperti itu. Apakah ada ditemukannya dalam kondisi utuh atau justru ini berbentuknya body part seperti itu? Betul sekali, Mas. Pada saat kami evakuasi dalam kondisi selamat itu alhamdulillah masih utuh semua, Mas. Oke. Dengan kondisi yang utuh meskipun ada yang lebam. Oke. Kenapa lebam? Ya mungkin ada dorongan dari antar plat, Mas. Oke. Ada yang seperti benjolan-benjolan air itu ada gesekan antar panas ya, Mas. Gesekan panas Kayak antar melepuh. ya melepuh. Oke. Melepuh gesekan plat lah. Biasanya seperti itu. Kemudian yang bisa melindungi kaki tidak putus atau bagian tubuh yang tidak putus, saya lihat di situ ada karpet lantai, Mas. Di KRL Di itu? KRL itu. Nah, saya indikasi itu karpet lantai itu yang bisa melindunginya. Karena karpet itu 2 lapis. Oke. Di bawahnya plat. Sehingga pada saat terjadi tabrakan atau crash, karpet itu masih melindungi, hanya menggulung. Itu yang penilaian saya, Mas. Sehingga kami melihat di celah-celah itu tumpukan karpet itu seperti gulungan. Iya. Sehingga memudahkan kami untuk membuka lah, tidak ada yang terjadi pisah ya, Mas ya. Pisah dari tubuh lah, kayak kaki patah, mohon maaf. Itu alhamdulillah nggak ada. Dalam kondisi yang masih utuh semua, Masih dari utuh Pak Ahmad juga sama, Pak? Sama. Baik itu korban hidup maupun meninggal masih utuh. Yang kami temukan saat itu, Mas. Bagaimana lantas selanjutnya kalau misalnya dari awal mendengar informasi terkait dengan evakuasi sampai dengan korban ataupun keluarga korban yang datang, itu dari tim Basarnas sendiri ada nggak sih yang untuk menangani kondisi psikis dari para keluarga korban atau rekan-rekan mereka yang datang seperti itu? Untuk menangani keluarga korban yang psikis itu banyak, Mas. Ada yang BNPB, BPBD itu banyak. Jadi kami itu hanya fokus di set, Mas. Oke. Dengan berbagai macam tugas kami masing-masing. Di set tuh maksudnya di rangkaian yang tertabrak itu? Ya, betul. Baik dari dalam, ada yang dari luar, ada yang untuk menyiapkan tandunya. Itu kami sudah ada peran masing-masingnya. Sehingga kami itu tetap simultan berjalan untuk kegiatan evakuasi. Untuk yang keluarga korban itu udah ada yang menangani sendiri, Mas. Oke. Tadi yang sempat mungkin diceritakan oleh Pak Ahmad, saya akan menyinggung terkait dengan memastikan korban yang hidup ini tetap sadar. Iya. Itu cara komunikasinya seperti apa, Pak? Pada saat kita menemukan korban yang masih bernyawa, ya kita bisa komunikasi. Contohnya seperti ini. Kemarin pas saya menemukan satu korban yang masih bernyawa itu, jadi si korban ini lihat posisi bagian tubuh yang terjepit, bagian tubuh dia yang terjepit. Pada saat itu saya komunikasikan dengan si korban, Ibu tenang, jangan sampai Ibu melihat dulu. Pada saat itu memang sudah membungkuk ya, karena kondisinya makin menurun ya, sehingga korban ini lemas gitu, nggak ada, udah habis tenaganya. Tapi saya alihkan terus korban ini, jangan sampai korban ini melihat bagian tubuh yang terjepit gitu. Karena memang pada saat itu kami juga didorong bagaimana korban ini bisa cepat keluar, dan bagaimana juga kita harus mengontrol mental atau tingkat kesadaran korban yang masih hidup ini. Jadi pada saat itu korban kita yakinkan Mbak habis ini bisa keluar. Yang kami butuhkan Mbak sekarang berdoa
berdoa agar bisa cepat keluar dari jepitan ini. Bagi kami ini urusan kami, dan kami akan upayakan untuk bisa keluar dengan maksimal. Pada saat itu kami juga harus tenang dan menenangkan pihak korban juga. Dari Pak Muar sendiri, cara komunikasinya hampir persis kah? Atau mungkin ada yang bisa diceritakan? Pada saat kami akan pembukaan celah Mas ya, pasti ada rintihan dari para korban. Itu pasti ada Mas. Karena kapan kami untuk membuka celah? Membuka celah itu maksudnya membuka jalur untuk Betul, evakuasi. untuk membuka material yang menghimpit kaki. Oke. Itu pasti ada rintihan Mas, ada rintihan atau jeritan. Saya sampaikan kepada ibu, kami akan buka celah, nanti kalau ada terasa sakit teriak nggak apa-apa. Ada salah badi saya Mas, dia suruh pegang tangannya, kapan saya buka remas saja nggak apa-apa. Itu yang pesan dari teman, nggak apa-apa, teriak nggak apa-apa. Kemudian yang jadi buat memotivasi untuk memberikan semangat itu pasti kami berikan terus Mas. Kapan kami membuka, kami supply dulu Mas, untuk minta tim medis untuk mendorong suntikan lagi, kasih suntikan bius Mas. Iya, suntikan bius tambah lagi, karena bius kan ya sekian lama lah akan terasa kembali Mas. Kami juga pun nggak tahu kadarnya seperti apa, itu medis yang tahu. Berarti Sehingga untuk pembukaan itu pasti akan kerasa lagi, tambah lagi. Ada yang salah satu ibu, kami juga sambil menunggu Mas, sambil menyuntik, saya ajak komunikasi, ibu tenang. Ada juga ibu yang minta cepat evak, tapi kondisi tidak bisa Mas. Kemudian memegang pundak saya Mas, itu yang memang selama ini masih terbayang di saya. memegang pundak dengan seperti apa kondisi Mas? Dia hanya megang sini Mas, dengan ada suntikan-suntikan itu. Impus ya. Impus, dia megang pundak. Saya masih memberi dukungan, memberi support, kemudian ibu memegang pundak dengan rintihan-rintihan atau dengan rasa-rasa yang ibu rasakan, dengan jeritan. Itu yang saya ingat-ingat mereka Mas. Karena kami berusaha untuk sesegera mungkin Mas ya. Iya. Selain ibu masih hidup, ada dukungan moral yang membentuk tim ini selalu solid Mas. Oke. Ya. Di situ kami kebetulan dipimpin oleh kepala badan langsung Mas. Kepala badan langsung hadir dalam operasi KRL. Itu membuat motivasi. Kepala Basarnas. Iya betul. Kemudian ibu-ibu ini juga diajak komunikasi masih enak semua Mas. Oke. Pasti semua akan menanyakan kapan saya akan segera dievakuasi. Oke. Hampir rata-rata pertanyaan seperti itu. Hanya yang bisa kami ucapkan adalah sabar ya Bu, kami sedang mengupayakan lebih cepat untuk ibu segera terevakuasi. Memberi semangat pasti kami berikan selalu Mas. Supaya apa? Menjaga kondisi iya, memberikan keyakinan ibu bahwa akan segera dievakuasi iya. Oke. Dari tragedi ini, kecelakaan Argo Bromo Anggrek dengan KRL, apa pesan yang mungkin akhirnya bisa mungkin disampaikan, atau yang akhirnya terbayang seperti itu, yang bisa menjadikan pesan baik itu untuk Bapak sendiri, untuk orang lain mungkin, dari Pak Bos terlebih dahulu. Kalau kecelakaan itu memang nggak bisa kita hindari ya Mas ya. Untuk kecelakaan dimanapun, transportasi apapun tidak bisa kita hindari kalau kita tidak bisa menjaga. Contohnya seperti kemarin ya, itu kembali lagi kesadaran manusianya masing-masing. Oke. Karena dari segi kereta api itu kan tidak bisa spontan Mas. Untuk menghentikan kereta api itu tidak bisa spontan. Sehingga dari segi perlintasan pun kita harus melihat sisi kanan kiri.
jika aman kita lewat. Tapi kalau memang sudah dekat ya jangan kita paksakan, Mas. Untuk kondisi-kondisi itu ya saya alami sendiri juga. Saya jujur takut juga kalau lewat di jalur perlintasan, apalagi lewat yang bentuk jalurnya itu tikungan. Itu menjadi lebih waspada lagi. Intinya adalah saling menjaga keselamatan masing-masing untuk pengguna lalu lintas, Mas. Dari Pak Ahmad sendiri. Ya, mungkin secara pribadi untuk para korban sebelumnya kami juga turut berduka cita ya atas kejadian ini, karena memang tak terlepas dari human error ya, ataupun memang kendala lain pun. Jadi mungkin kalau namanya musibah itu yang disampaikan tadi Pak Mawar, tidak ada kalendernya di situ. Namun kita mungkin pada saat itu para pencari nafkah ya mereka sudah banyak berjuang untuk mungkin untuk keluarganya atau punya sanak keluarga ya, ketika itu saya juga menginginkan salah satu motivasi lah bagi mereka yang memang bekerja keras di luar sana, sehingga ketika keluar dari rumah ya udah terhitung lah pahalanya. Kalau apapun yang terjadi di luar, kita udah ikhtiar, sudah di jalan yang benar, yang penting halal, ya masalah yang lain-lain itu sudah diatur lah masing-masing. Nah, untuk transportasi juga ya memang didesain sedemikian mungkin keselamatan ya pada memang kalau memang takdirnya di situ ya mau diapa lagi, contoh kayak pesawat yang memang transportasi yang memang sangat safety, tapi karena memang sudah takdirnya di sana ya. Tapi ya kembali lagi ini menjadi sorotan bagi kita semua di semua lini sektor, bagaimana ketika cepat tanggapnya ketika ada musibah. Pada saat itu memang kita juga hadir sebagai alat negara, kami juga harus hadir pada saat itu untuk membantu, saling membantu. Dan kami juga meminta ketika dimanapun terjadi musibah itu harus clear, jangan sampai ada lagi korban selanjutnya. Masalahnya ketika kita tiba di lokasi itu sudah sesak dengan manusia, entah itu dia punya tujuan yang lain atau yang lain. Intinya beri kesempatan untuk yang kami diberikan tanggung jawab ini untuk melakukan pekerjaan kami pada saat itu, memang yang harus menjadi prioritas pada saat itu. Jadi karena memang di Indonesia ini sifat gotong royongnya memang tinggi ya, tapi juga dilandasi dengan aturan-aturan yang ada. Sudah dibagi tugasnya sebagai leading sektor, khususnya Basarnas dalam halnya evakuasi, ya berikan kesempatan akses pada saat itu, jangan sampai menghambat dari tim-tim atau membahayakan dari tim-tim kita untuk menyelamatkan seseorang. Baik, Pak Ahmad, Pak Mawar, terima kasih sudah berjuang dan juga sudah melakukan evakuasi, sudah menjadi bagian dari tim evakuasi tragedi kereta api Bromo Anggrek dan KRL. Semoga sehat selalu Bapak-bapak, Amin, insyaallah. keluarga, Amin, dan amin. juga Amin. semua yang telah melakukan proses penyelamatan pada tragedi beberapa waktu lalu. Terima kasih sekali lagi sudah Terima hadir di kasih. Deep Talk Terima iNews. kasih. Sobat iNews, terima kasih sudah nonton. Kami segenap kru kerabat dari Deep Talk iNews TV turut berbela-sungkawa, berduka cita atas musibah tragedi kecelakaan maut yang merenggut 16 korban jiwa antara kereta api Bromo Anggrek dengan kereta komuter line pada 27 April 2026 lalu. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semoga para korban diberikan pintu maaf dan juga diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton Deep Talk iNews TV kali ini. Saya Syamah Agung. Sampai jumpa.